siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Selamat anak-anak berdiri. Ada yang mau jadi presiden? Saya mau. Ayo lah. Gantian ya. Ya Ibu. Kalian jawab dengan nama takjil. Paham? Paham Ibu. Oke, yang pertama Fitri Novita. Kasihnya. Bulan Agustina. Cendol Bu. Isa Firnama. Bisa Bu. Balkis. Pola pacar Cina. Wanita. Sudah. Vivi Natasha. Belum Bu. Lisa Margenta. S2 Bu. Rahma Aulia. Bubur Candil. Nashiwa. Cendol. Kira-kira udah pada siap belajar belum ini? Siap. Oke, kita mulai ya. Jadi pada materi ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada bab 3 Taman Nasional dan Situs Warisan Budaya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menyimak dengan baik dan membuat pertanyaan mengenai kisah yang dibacakan. Lalu peserta didik dapat menganalisis penggunaan gaya bahasa Majas dalam berbeda dan membedakan makna sederhana dan makna kiasan. Jadi pada minggu lalu kan kita sudah belajar dan sudah membaca kisah Cepet Legenda Putri Komodo. Jadi selanjutnya sekarang kita menganalisis penggunaan gaya bahasa atau Majas dalam cerita legenda Putri Komodo. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Majas. Ada yang tahu nggak Majas itu apa? Belum tahu ya? Oke, kita bahas. Nah, di sini Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup dan terdengar meyakinkan. Jadi Majas itu adalah sebuah gaya bahasa untuk memperindah kalimat. Nah, tujuan Majas itu agar terlihat lebih jelas dan enak didengar. Nah, Majas itu juga bisa ditemui pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Lalu di sini kita akan belajar mengenai jenis-jenis Majas. Yang pertama di sini ada Majas metafora, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau arti sama. Jadi di Majas metafora ini adalah perbandingan. Bisa kita lihat
Jadi misalnya tuh ada dua orang anak, nah yang satu rajin, yang satu malas. Jadi itu adalah perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama. Bisa dilihat di sini ada tahu nggak dari contoh ini majasnya yang mana? Jadi anak emas itu cuma gaya bahasa ya, bukan yang sebenarnya itu bukan anaknya itu emas, bukan. Jadi anak emas itu ada yang tahu nggak artinya anak emas? Kesayangan, benar. Lalu yang selanjutnya itu ada majas asosiasi atau perumpamaan, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama menggunakan kata perbandingan bagaikan, bak, atau seperti. Di sini contohnya matanya indah seperti bintang kejora. Jadi di sini menggunakan gaya bahasanya yaitu bintang kejora. Dalam realnya tidak benar-benar matanya seperti bintang kejora. Jadi itu cuma gaya bahasa. Ada yang tahu artinya apa bintang kejora? Indah. Ya, indah. Oh, Desna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada majas personifikasi, menggunakan sinyal-sinyal benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon liur melambai-lambai tertiup angin. Melambai-lambai ini kan sifatnya makhluk hidup ya, tapi digunakan pada benda mati. Nah, itu salah satu majas personifikasi. Pada dasarnya itu kan kalau tumbuhan atau rumput itu kan harusnya bergerak-gerak ya, bukan melambai-lambai. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu majas hiperbola, menyampaikan sesuatu dengan gaya yang lebih-lebihkan. Contohnya, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam kehidupan aslinya, gak mungkin kan ayah benar-benar banting tulang. Tidak. Jadi membanting tulang adalah majas hiperbola, majas yang lebih-lebihkan. Ada yang tahu arti membanting tulang itu apa? Kerja keras. Sampai sini paham? Paham. Kayaknya pada ngantuk. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ya mau. Gimana itu Bu? Jadi kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, bisa? Bisa. Ya, kita coba bareng-bareng ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena sepertinya anak-anak sudah paham, di sini ibu mau kasih tugas. Nah, di sini ibu punya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ibu mau menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, menuliskan nama anggota kelompok pada lembar LKPD. Kerjakan dengan jujur dan berusaha semaksimal mungkin. Baca instruksi dengan teliti, diskusikan dengan teman kelompok, periksa kembali pekerjaan, dan jika belum paham, silakan bertanya pada ibu. Lalu LKPD-nya dikumpulkan. Nah, di sini diisi nama kelompoknya. Nah, perintahnya ditampilkan sebuah kartu bergambar mengenai contoh majas. Tuliskan dan sebutkan termasuk majas jenis apakah gambar tersebut. Nah, di sini sudah terdapat gambar-gambar. Nanti anak-anak silakan isi di sampingnya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan ya. Jika ada kesulitan, silakan bisa bertanya pada ibu. Baik, Bu. Ini ya, Bu.
Udah Bu. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, perwakilan kelompok silakan maju untuk menjelaskan. Saya. Boleh, sama. Terima kasih teman-teman karena sudah berani menjawab dengan tepat. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Bu, harusnya berdoa karena belum tunggu. Tapi kita bahas dulu. Aku deskripsi dulu ya, Mak. Oke, karena Mak sudah berani maju, kita kasih tepuk jempol dulu ya buat Rahma. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Baik, sepertinya materi pada hari ini sudah cukup. Jadi Ibu mau kasih kalian PR. Tugasnya membuat 5 kalimat yang menggunakan majas. Minggu depan dipukul ya. Nah, karena materi kita sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu Fitri. Tadi kita belajar tentang pengertian majas, terus ada jenis-jenis majas, ada majas metafora, majas asosiasi, majas personifikasi, sama hiperbola Bu. Ya benar. Kita kasih tepuk jempol dulu buat Fitri karena sudah berani jawab. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Oke. Anak-anak gimana pelajaran hari ini? Terus nih. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum